Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka untuk selama-lamanya. Bersama ini, kami Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan pandangan, pemahaman, dan pendapat akan bahayanya kitab-kitab teori kapitalisme dan komunalisme yang selalu didalilkan sebagai kitab suci. Di mana ukuran sucinya? Dengan apa mengukur kesuciannya? Apa alat pengukur kesuciannya? Yang mereka tak akan pernah dapat menjawab hal itu. Kitab-kitab teori kapitalis adalah rangkaian kalimat dogma atau doktrin yang dicekokkan pada penganut pembacanya, walaupun banyak teori-teori di dalamnya yang bertentangan dengan fakta dan kenyataan dalam kehidupan. Isi kitab-kitab teori kapitalis akan berbanding terbalik dengan konstitusi di sebuah negara. Jika konstitusi di sebuah negara dibuat untuk tujuan menjamin kehidupan dan penghidupan bangsa, rakyat, dan warga negaranya, tetapi kitab-kitab teori kapitalis justru banyak menghancurkan sebuah negara, menyengsarakan bangsa, rakyat, dan warga negaranya. Contoh, Afghanistan, Libya, Suriah, Irak, yang hancur karena imbas dari berbagai kelompok yang pengetahuan dan pemahamannya berpedoman pada kitab yang mereka anggap sebagai kitab suci, yang mereka sendiri tanpa menyadari bahwa kitab tersebut tidak mampu mengembalikan Suriah, Libya, Irak, atau Afghanistan menjadi subur dan adil makmur, karena yang mampu membuat sebuah negara menjadi subur, adil, dan makmur adalah manusianya, bukan kitab. Di Irlandia, Skotlandia, dengan dalil dari kitab perpecahan antar kelompok, antar kubu, sering terjadi, dan yang menyelesaikan persoalan tersebut adalah negaranya, bukan kitab yang diagung-agungkannya. Dari sinilah pentingnya kita selaku bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, memahami konstitusi Indonesia yang isi di dalamnya bertujuan untuk menjamin kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Analisa saja kitab-kitab teori kapitalis yang sekaligus bertujuan pengelompokan diri dalam satu kesamaan golongan, kesamaan komunal, yang bertujuan menguntungkan komunalnya sendiri. Bahkan dengan berdalil kitab-kitabnya, justru sering merongrong dan menggerogoti negara Indonesia, seperti pemberontakan DITII, NII, label halal, infak, pegawai negeri, amil zakat yang dinasionalkan, dan lain sebagainya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Indonesia yang menjamin kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, dan kitab-kitab teori kapitalis yang sekaligus juga komunalis tidak menjamin apapun untuk kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, yang justru cenderung menyengsarakan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Karena hanya mencekoki bangsa Indonesia, rakyat Indonesia,
dengan dogma-dogma tanpa pembuktian dan tanpa kenyataan. Untuk itu, mari saudara-saudaraku, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, kita bersatu padu, berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, singkirkan kitab-kitab teori kapitalis sekaligus komunalis tersebut dari jiwanya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Tanamkan pada generasi Indonesia, jangan mau kita dipecah belah oleh kitab-kitab teori kapitalis komunalisme tersebut. Tanamkan doktrinasi nasionalisme Indonesia dengan berlandaskan Pancasila, Trisila, dan Eka Sila yang semua itu termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Selamat merenung dan menganalisa saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia, tentang kitab-kitab yang diklaim sebagai kitab suci yang nyatanya tidak mampu menjamin kehidupan dan penghidupan kita selaku bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Tanggalkan segala kitab-kitab teori kapitalis dan komunalis tersebut. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali merdeka. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, pergerakan rakyat menuju alam kemerdekaan.